Hai Sobat Bun Bun, bertemu lagi dengan pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kejadian majemuk, saling bebas, dan kejadian bersyarat. Yuk kita lihat penjelasannya. Kejadian saling bebas. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Ya, rumus kejadian saling bebas adalah PA dan B sama dengan PA kali PB. Kita lihat contoh soal berikutnya. Dalam kotak satu terdapat 4 balon merah dan 3 balon putih. Sedangkan pada kotak kedua terdapat 7 balon merah dan 2 balon hitam. Dari masing-masing kotak diambil 1 balon secara acak. Hitunglah peluang terambil balon merah dari kotak 1 dan balon merah dari kotak kedua. Oke ya, dalam soal ini terdapat 2 buah kotak yang masing-masing ada balon merah dan balon putih dan balon hitam. Ya, pertama yang harus kita lakukan adalah kita hitung dulu, kita lihat dulu di balon kotak pertama. Ya, jumlah balon kotak pertama, balon kotak 1. Ya, kotak 1. Di sini ada 4 balon merah ditambah 3 balon putih. Jadi semuanya ada 7. Maka ini disebut NS. Jumlah seluruh balon itu NS. Ada 7 atau ruang sampel. Oke. Nah, kemudian kita lihat dari masing-masing kotak diambil 1 balon secara acak. Ya, kalau kita misalkan kejadian A sama dengan terambilnya bola merah pada kotak pertama, bola merah pada kotak pertama. Ya, bola merah pada kotak pertama ada berapa? Ada 4. Maka di sini NA-nya sama dengan 4. Maka di sini PA-nya, peluang kejadian terambilnya bola merah pada kotak pertama adalah NA per NS. Oke, NA-nya 4, NS-nya 7. Oke ya. Nah, kemudian sekarang kita perhatikan kotak kedua. Kita hitung jumlah balon pada kotak kedua. Pada kotak 2. Jumlah balonnya ada 7 balon merah ditambah 2 balon hitam sama dengan 9. Ini disebut NS. Ya. Nah, kalau pada kotak 1 itu kejadian A, nah kita buat pada kotak kedua itu kejadian B. Misalkan B itu kejadian terambil bola merah pada kotak 2. Oke. Ya, bola merah pada kotak 2 berapa? Ada 7. Maka di sini NB-nya sama dengan 7. Maka peluang terambilnya bola merah pada kotak kedua adalah NB per NS sama dengan 7 per 9. Oke ya. Nah, kalau kedua kejadian ini disatukan, kita lihat kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Maka kejadian ini disebut kejadian saling bebas ya. Jadi peluang A dan B sama dengan peluang terambil bola merah dari kotak 1 dan di sini ada dan, maka saling
bebas. Bola merah dari kotak 2 adalah 4/7 dikali 7/9. Oke ya, kita coret jadi 4/9. Inilah hasilnya ya, kejadian saling bebas. Contoh soal. Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar bersama-sama. Misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu 5 dan B adalah kejadian munculnya angka pada uang logam. Tentukan peluang kejadian A dan B. Ya, kita lihat misalkan A sama dengan kejadian muncul mata dadu 5. Maka kemungkinan yang muncul adalah angka 5. Ya, di sini maka NA-nya kita peroleh NA-nya sama dengan 1. Ya, NA sama dengan 1. Oke, karena kita akan mencari peluang munculnya mata dadu 5, PA berarti. PA-nya itu sama dengan NA per NS. Nah, NS itu kan ruang sampel. Seperti kita ketahui bahwa ruang sampel satu buah dadu itu ada 6, maka di sini NS-nya sama dengan 6. Jadi PA-nya 1/6. Ya, ini yang dadu sudah selesai. Kemudian kita lihat B adalah kejadian munculnya angka pada uang logam. Oke, kejadian munculnya angka pada koin atau uang logam. Di sini kemungkinan yang terjadi adalah munculnya angka, maka NA-nya sama dengan 1 angka saja. Ya, sini NA sama dengan 1. Nah, NS pada satu buah koin, ya, pada koin itu kan S-nya bisa angka, bisa gambar, ya kan? Karena satu buah koin, maka NS-nya sama dengan 2. Jadi di sini PB-nya sama dengan 1/2. Nah, maka peluang munculnya peluang A dan peluang B adalah sama dengan 1/6 dikali 1/2 sama dengan 1/12. Oke, pada kejadian saling bebas ditandai dengan kata hubung dan. Kalau saling lepas itu kata hubungnya atau. Kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat adalah kejadian tidak saling bebas, tetapi kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B dan sebaliknya, atau kejadian tersebut saling mempengaruhi. Jika A dan B dua kejadian bersyarat, maka peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu ditentukan dengan aturan. Peluang A dengan syarat B terjadi terlebih dahulu sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B, dengan peluang B tidak sama dengan 0. Kemudian peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi terlebih dahulu ditentukan dengan aturan. Peluang B dengan syarat kejadian A terjadi terlebih dahulu sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A, dengan PA tidak sama dengan 0. Contoh soal. Di dalam kantong terdapat 4 butir kelereng merah dan 3 butir kelereng kuning. Dari kantong itu diambil kelereng secara acak satu persatu tanpa pengembalian. Berapakah peluang yang terambil satu kelereng merah? Ini disebut soal kejadian bersyarat. Sini syaratnya ada tanpa pengembalian. Oke ya, bagaimana penyelesaiannya?
Ada dua kemungkinan pasangan kelereng yang diambil. Kemungkinan yang pertama adalah kelereng merah pada pengambilan 1 dan kelereng kuning pada pengambilan kedua. Kalau kita misalkan A sama dengan kejadian terambil kelereng merah pada pengambilan pertama, maka kita peroleh jumlah kelerengnya 4 ditambah 3. 4 itu adalah kelereng merah, 3 itu kelereng kuning ya. Jadi jumlah kelerengnya sama dengan 7 pada pengambilan pertama. Maka kita peroleh peluang dari kejadian terambilnya kelereng merah pada pengambilan pertama sama dengan Na per Ns. Na itu banyaknya kejadian terambilnya kelereng merah ya, merah itu ada 4. Ns itu disebut ruang sampel ya, ruang sampelnya ada 7. Oke. Nah, jika kita misalkan B itu sama dengan kejadian terambil kelereng kuning pada pengambilan kedua. Jadi pada pengambilan kedua terambilnya kelereng kuning. Ya. Karena kelereng merah tidak dikembalikan, karena di sini disebut tanpa pengembalian, maka kelereng merah tinggal 3 karena sudah diambil pada pengambilan pertama. Dan kelereng kuning 3, sehingga jumlah kelereng menjadi 3 ditambah 3 sama dengan 6. Oke, ya, 3 merah, 3 kuning. Sehingga peluang B setelah terjadi kejadian A adalah PB setelah A sama dengan 3 per 6. 3 itu adalah kelereng kuning ya, N kelereng kuning 3 per 6. 6 itu ruang sampel. Ruang sampelnya sudah berkurang 1 karena sudah diambil pada kejadian pertama. 3 per 6 diperkecil menjadi 1 per 2. Jadi peluang terambilnya kelereng pertama merah dan kelereng kedua kuning adalah PA irisan B sama dengan 4 per 7 dikali 1 per 2 sama dengan 2 per 7. Kemungkinan yang kedua adalah kelereng kuning pada pengambilan 1 dan kelereng merah pada pengambilan kedua atau KM kuning merah. Kalau kita misalkan C sama dengan kejadian terambilnya kelereng kuning pada pengambilan 1, maka jumlah kelerengnya menjadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. 3 itu untuk kelereng kuning, 4 itu untuk kelereng merah. Maka peluang kejadian terambilnya kelereng kuning pada pengambilan 1 adalah NC per NS. NC adalah banyaknya kejadian terambilnya kelereng kuning. NS adalah jumlah ruang sampelnya sama dengan 3 per 7 karena kuning warnanya ada 3 ya, jumlah seluruh kelerengnya ada 7. Oke. Jika D sama dengan kejadian terambilnya kelereng merah pada pengambilan kedua, karena kelereng kuning tidak dikembalikan, maka kelereng kuning berkurang 1 dari 3 menjadi 2. Dan kelereng merah tetap 4, sehingga jumlah kelereng menjadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Sehingga peluang D setelah terjadi kejadian C adalah PD setelah C sama dengan 4 per 6. 4 itu untuk kelereng merah, 6 itu untuk jumlah seluruh kelereng ya, karena sudah diambil 1 kuning maka seluruhnya berkurang 1. Ini 4 karena belum terambil, maka 4 per 6 sama dengan 2 per 3. Maka peluang terambilnya kelereng pertama kuning dan kelereng kedua merah adalah PC irisan D sama dengan 3 per 7 dikali 2 per 3 sama dengan 6 per 21 diperkecil menjadi 2 per 7. Jadi peluang terambilnya 1 kelereng merah adalah PA irisan B ditambah PC irisan D. PA irisan B tadi 2 per 7 ditambah PC irisan D 2 per 7 sama dengan 4 per 7. Oke, paham ya? Mudah-mudahan paham. Oke, kita lihat soal yang lainnya.
Sebuah kotak berisi 4 bola hitam dan 2 bola kuning. Dari kotak diambil 2 bola satu per satu. Jika bola pertama yang telah terambil tidak dikembalikan ke kotak, hitunglah peluang terambil bola hitam kemudian bola kuning. Oke, yang pertama kali kita lakukan adalah kita hitung dulu jumlah seluruh bola yang ada di dalam kotak, ya. Jumlah seluruh bola yang ada di dalam kotak atau disebut NS, ya, sama dengan 4 bola hitam ditambah 2 bola kuning sama dengan 6, ya. Ini NS yang pertama. Kemudian kita misalkan kejadian A adalah kejadian terambil bola hitam. Bola hitam. Oke. Nah, kita lihat bola hitamnya ada berapa? NA-nya sama dengan 4 karena bola hitam ada 4. Maka peluang terambilnya bola hitam sama dengan 4 per 6, ya. NA-nya 4, NS-nya 6. Oke, kemudian kalau kejadian B, kita misalkan terambil bola kuning, ya kan? Karena setelah bola hitam katanya kemudian bola kuning. Terambilnya bola kuning. Oke, kita lihat NB-nya atau jumlah bola kuningnya ada 2. Oke, karena bola kuning ini diambil setelah bola hitam, maka peluang B setelah A, gitu kan? Peluang terambilnya bola kuning setelah kejadian A sama dengan 2 per 5, ya. Kenapa jadi 2 per 5? Karena bola hitamnya tidak dikembalikan. Berarti di dalam kotak ini bolanya sudah berkurang 1. Oke, karena sudah diambil pada pengambilan pertama, ya. Maka peluang terambilnya bola kuning sama dengan 2 per 5. 5 itu karena bolanya tidak dikembalikan ke kotak, ya. Sehingga kita peroleh di sini B setelah A sama dengan peluang A dan B per peluang A. Itu kan rumusnya kan? Maka peluang A dan B, peluang terambilnya bola hitam kemudian bola kuning sama dengan PBA, peluang B setelah A dikali peluang A, sama dengan 2 per 5 dikali 4 per 6 sama dengan 8 per 30. Ya, ini disebut kejadian bersyarat. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Baik, agar lebih paham lagi pada kejadian bersyarat, kita lihat contoh soal berikut ini. Dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih. Jika sebuah bola diambil dalam kotak itu berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian, tentukan A. Peluang terambil keduanya bola merah. Oke ya, yang A dulu kita jawab. Sekarang kita lihat jumlah seluruh bolanya. Oke, jumlah seluruh bola. Seluruh bola sama dengan 6 merah
ditambah 4 putih sama dengan 10. Oke. Yang A dulu. Jika kejadian A sama dengan terambil bola merah, ya, bola merah, maka NA-nya sama dengan bola merahnya ada 6. Maka di sini peluang terambil bola merah sama dengan 6/10. NA per NS, ya, di sini NS. NA per NS. Nah, kemudian pada kejadian B terambil bola merah lagi karena keduanya bola merah, terambil bola merah lagi, terambil bola merah pada pengambilan kedua. Oke, bola merahnya jadi tinggal berapa? Coba, ya betul, bola merahnya menjadi tinggal 5. Kenapa jadi 5? Karena tanpa pengembalian. Setelah diambil pada pengambilan pertama, bola merahnya tidak dikembalikan ke kotak, maka bola merahnya berkurang jadi 1. Nah, sehingga di sini peluang B setelah A, ya, peluang B setelah kejadian A. Nah, NS-nya juga kan jadi berkurang 1 menjadi 5/9. Ya, karena ini diambil 1, di sini juga terambil 1. Ya, karena bola merahnya sudah berkurang, maka NS-nya pun dari 10 menjadi 9. Ya, maka terambilnya bola merah 5/9. Sehingga peluang terambilnya bola A dan B atau terambilnya keduanya merah adalah PB setelah A dikali PA, ya, 5/9 dikali 6/10 sama dengan 30/9. 10 coret nolnya jadi 1/3. Oke, ini yang A. Nah, kemudian bagaimana kalau yang B? Yang B bola pertama merah dan bola kedua putih. Oke, ya, jumlahnya masih tetap 10 nih yang B. Yang B, jika kejadian A terambil bola merah, ya, terambil merah. Merahnya kan ada 6, maka NA sama dengan 6. Jadi PA-nya sama dengan 6/10. Nah, kemudian kejadian B adalah terambil bola putih. Terambil putih. Putih ada berapa? Putih ada 4, maka NB-nya sama dengan 4. Maka peluang terambil putih setelah merah sama dengan 4 per berapa? Oke, betul, per 9, karena merahnya tidak dikembalikan ke kotak. Karena sudah diambil 1, maka bolanya berkurang 1, jadi 4/9. Maka peluang terambilnya pertama merah dan kedua putih sama dengan peluang B setelah A dikali peluang A sama dengan 4/9 dikali 6/10 sama dengan 24/90. Nah, ini. Oke ya, mudah-mudahan semakin paham dengan kejadian bersyarat.